Halo Romo dan teman-teman. Di sini kelompok kami mendapat topik terkait RNN. Judul yang kami ambil mengenai generator teks film Shakespeare menggunakan RNN. Sebelum kami masuk ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Adolfo Yusuf Tako dengan NIM 2253149098. Saya Fernando Yudhistira Besi dengan NIM akhir 096. Saya Yunimandas Siotang dengan NIM akhir 164. Permasalahan mendasar, bagaimana cara melatih sebuah model jaringan secara tiruan agar dapat memahami dan meniru gaya penulisan manusia, khususnya gaya William Shakespeare pada tingkat karakter. Di sini tujuan yang ingin dicapai, membangun dan melatih model RNN untuk menggunakan arsitektur LSTM untuk mempelajari pola karakter dari teks Shakespeare. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan model untuk menghasilkan teks baru yang mirip dengan gaya penulisan Shakespeare. Kemudian yang ketiga, data. Data yang kami gunakan adalah dataset teks William Shakespeare dari TensorFlow, tersedia di Google Storage. Data yang digunakan untuk pelatihan diambil sebagian kecil atau per slice dari teks asli, yaitu 50.000 karakter untuk efisiensi pelatihan. Ini yang pertama, mengunduh teks Shakespeare dari Google Cloud Storage. Kemudian melakukan proses data, yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Kemudian mengidentifikasi karakter unik dan membuat pemetaan chart to index dan index to chart. Kemudian membagi teks menjadi sequence atau input dengan panjang 40 dan karakter target atau step size-nya itu sama dengan 3. Kemudian yang selanjutnya melakukan one hot encoding pada sequence input X dan X dan karakter target yaitu Y. Baik, selanjutnya membangun model LSTM menggunakan arsitektur sekuensial yang memproses sekuen karakter dengan panjang length dan jumlah karakter unik length karakter. Layer pertama LSTM terdapat 128 unit dengan menangkap pola urutan karakter. Kemudian outputnya diteruskan ke layer DNAND dengan jumlah neuron sesuai karakter unik. Lalu diaktifkan menggunakan fungsi softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas prediksi karakter selanjutnya. Lalu model ini dikomplikasikan menggunakan optimizer RMS prop dengan learning rate 0,01 dan fungsi loss categorical cross entropy. Setelah itu, menggunakan fungsi model summary untuk menampilkan ringkasan arsitektur model, termasuk jenis layer, output, shape, dan jumlah parameter yang dapat dilatih. Oke, selanjutnya di bagian ini kita akan mengajari model AI yaitu LSTM dengan memberinya banyak contoh urutan karakter dari teks Shakespeare tadi. Selanjutnya model akan belajar memprediksi karakter apa yang seharusnya muncul berikutnya. Proses ini dilakukan diulang sebanyak 50 kali epoch. Selanjutnya, model yang telah dilatih akan disimpan untuk uh, bisa kita gunakan selanjutnya tanpa perlu melatih kembali. Oke, di sini ada fungsi bantu yaitu sampel. Sampel di sini digunakan untuk memilih karakter berikutnya dengan sedikit variasi yang dikontrol dengan temperatur dan untuk bagian fungsi generate text chart level untuk proses membuat kalimat panjang karakter per karakter. Selanjutnya akan kita uji coba modelnya. Yaitu kita akan memberi set awal atau masukan awal secara random.
Kemudian model akan melanjutkan kalimatnya. Di sini eh, kita akan memberikan beberapa temperatur berbeda untuk melihat seberapa kreatif model melanjutkan kalimatnya. Di bagian ini untuk handling errornya. Oke, selanjutnya ini untuk prosesnya model dilatih diulang sebanyak 50 epochs. Nah, selanjutnya untuk contoh generasi teks karakternya, yang pertama ada temperatur 0,2. Di sini akan diberi masukan awal, eh, di mana Nus berbicara to break into them, thus I did, and kemudian model itu akan mengenerate teks lanjutannya, yaitu to break into them, thus I did, and it gives him the time, and they are the people, Burgak, the capital, correct him, had served home that days, what then flee, the shore, revoke the capital for the hire, dan diikuti dengan kalimat dialog selanjutnya. Karena dari datasetnya itu berisi banyak dialog-dialog. Jadi modelnya itu merespon dengan mengenerate beberapa dialog. Di sini ada selain temperatur 0,2 ada temperatur 0,5, 1, di mana semakin tinggi temperaturnya semakin acak dan eh, sedikit tidak beraturan kalimatnya. Di sini untuk hasil terbaiknya itu yang mendekati temperatur 0 yaitu 0,2, dan yang hasil paling acak itu di temperatur 1,2. Di sini konteksnya eh, konteks dan juga susunannya itu tidak beraturan. Ini untuk load modelnya, di mana kita tidak perlu melatih kembali modelnya, kita hanya perlu memuatnya kembali. Kemudian hasilnya itu hampir sama seperti di atas, akan di-generate berdasarkan beberapa temperatur. Oke, untuk kesimpulannya itu jaringan saraf berulang atau RNN dengan lapisan LSTM efektif dalam mempelajari pola sekuensial dari data teks pada tingkat karakter. Model berhasil memprediksi karakter berikutnya dengan akurasi tinggi, yaitu 93% pada tahap epoch terakhir. Hal ini menunjukkan kemampuan dari model dalam mengidentifikasi pola teks. Di sini juga kita dapat melihat parameter temperatur sangat penting dalam mengontrol kreativitas dan koherensi teks yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.